Oke, ini sekilas ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini sekilas mengenai keuangan negara. Jadi panduan mengenai proses perumusan keuangan negara itu ada di Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2003 tentang keuangan negara. Jadi apa sih yang dinamakan keuangan negara itu? Semua hak dan kewajiban negara yang dapat dinilai dengan uang, serta segala sesuatu baik berupa uang maupun barang yang dapat dijadikan milik negara berhubungan dengan pelaksanaan hak dan kewajiban tersebut. Itu bisa disebut sebagai keuangan negara. Jadi soal proses Anda gaji ASN, gaji pejabat, itu masuk dalam konteks ini. Program pejabat, anggaran pejabat masuk dalam konteks keuangan negara. Jadi konteks negara itu segala tindakannya pejabat yang berdampak hukum itu pasti akan ada keuangannya. Jadi monitoring dan evaluasi pejabat ke dinas ke suatu daerah itu ada keuangan negaranya dan harus diatur, tidak boleh sewenang-wenang, harus ada jatahnya, tidak harus sewenang-wenang. Ini ruang lingkup keuangan negara ya. Jadi ketika ada orang dinas ke Papua, tapi dia ternyata tidak dinas di Papua, tapi dinas di suatu tempat di luar yang ada di surat tugas, maka dia bisa dilakukan penyelewengan administratif atau disebut sebagai penyelewengan keuangan negara. Nah, mempelajari keuangan negara itu ada di Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang keuangan negara. Nah, keuangan negara itu harus ini ya, keuangan negara untuk kita menggunakan uang negara itu harus berdasarkan hukum semuanya. Tidak boleh tidak. Jadi harus ada kajiannya. Jadi posisinya kenapa harus ada kajiannya? Saya contohkan ya, karena keuangan negara itu adalah bentuknya adalah undang-undang. Jadi bentuknya adalah undang-undang tentang anggaran. Undang-undang tentang anggaran pendapatan dan belanja negara. Saya contohkan. Nah, bentuknya begini. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2022 tentang anggaran pendapatan dan belanja negara. Berarti Undang-Undang APBN ini digunakan untuk tahun 2023. Jadi harus rigid anggaran itu. Nah, kalau APBD di di provinsi maupun di pemerintah kabupaten kota, itu namanya peraturan daerah nomor sekian, tahun sekian, tentang anggaran pendapatan dan belanja daerah APBD. Ya. Itu sama dengan pengelolaan keuangan negara. Nah, nanti dalam konteks keuangan negaranya itu di sini diterangkan pemasukannya itu berapa, dari mana saja, kemudian keluarannya apa saja itu ada di sini semuanya, ada di undang-undang ini semuanya kalau di pusat. Tapi kalau daerah ada di perda semuanya. Nah, sampai gini misalkan, ini soal pendapatan sini. Nah, ini pasal 3 misalkan. Anggaran pendapatan negara tahun anggaran 2023 direncanakan, direncanakan 2.411.911.911.395.000 rupiah. Ini direncanakan ini. Loh, uang uang sebesar ini dari mana? Oh, disebutkan dalam APBN. Oh, ini dari penerimaan perpajakan, dari PNBP, dari penerimaan hibah. Gitu. Terus dijelentrahkan lagi, dikonkretkan lagi penerimaan perpajakan sebagai dimaksud pasal ayat 3 huruf A direncanakan sebesar 2 kuadrun bla 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 sebagainya, pendapatan pajak daerah negeri, pendapatan pajak perdagangan internasional. Ya begini, kita mempelajari keuangan negara seperti ini, harus rigid, maka tidak ada kata lain-lain, tidak ada. Kalau
Kalau teman-teman buat proposal itu kan ada kata lain-lainnya. Ini tidak ada. Harus rigid. Harus rigid, harus konkret. Kalau tidak sesuai akan ada apa namanya, akan ada sanksi dan lain sebagainya. Mungkin ini pengantar saja supaya nanti kita pasca hari raya kita bisa intent dalam komunikasi diskusi mengenai hukum keuangan negara. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.